Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Fatul Sohib MKOM selaku dosen pengampu saya beserta teman-teman yang telah menonton video pembelajaran saya kali ini. Ada pepatah mengabarkan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Ajara dari kelas 1B, jurusan Manajemen Informatika, NIM 3202202046. Namun, sebelum itu, saya punya satu quotes. Orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan apa yang dihafal, tetapi apa yang bermanfaat bagi orang lain. Tentu meski didasari sebuah ilmu dan juga cara menyampaikan yang efektif. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang mengenai sejarah perkembangan komputer. Di era teknologi yang semakin canggih ini, saya yakin teman-teman semua sudah mahir menggunakan teknologi seperti handphone, komputer, dan teknologi yang lainnya. Namun, apakah teman-teman tahu bagaimana awal mula dari teknologi tersebut? Atau justru memang dari dulu sudah seperti itu? Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai teknologi-teknologi tersebut, khususnya yaitu komputer dengan judul Sejarah Singkat Perkembangan Komputer. Yang akan saya bahas di sini adalah pengertian komputer, yang kedua latar belakang lahirnya komputer, yang ketiga perkembangan komputer. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian komputer. Sejarah singkat perkembangan komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang memiliki arti alat hitung. Pada awalnya nih teman-teman, pembuatan dari komputer ini bertujuan sebagai alat hitung angka-angka loh. Kemudian, pengertian komputer secara umum. Secara umum, komputer adalah sebuah alat atau perangkat elektronik yang digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang sudah dirumuskan sebelumnya dan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Dan sebenarnya pengertian komputer ini masih banyak sekali loh teman-teman, terutama yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, teman-teman bisa juga mencarinya di internet, di buku, dan bisa juga loh teman-teman ketik di kolom komentar agar kita bisa belajar bersama-sama. Nah, kita lanjut pembahasannya teman-teman. Di sini kita akan membahas inspirasi apa saja sih yang melatar belakangi lahirnya komputer. Simak sampai selesai ya. Nah, cikal bakal terbentuknya komputer itu diawali dengan sebuah alat hitung yang bernama sempoa. Tidak hanya itu loh teman-teman, masih banyak alat hitung yang melatar belakangi lahirnya komputer. Simak terus sampai selesai ya. Inspirasi kedua adalah kalkulator roda numerik atau numerical well calculator. Kalkulator ini memiliki 8 roda bergerigi yang berfungsi untuk menghitung angka-angka. Inspirasi ketiga ada mesin analitik. Mesin ini ditemukan oleh Charles Babbage. Inspirasi yang keempat ada mesin tik, atau yang sering kita sebut mesin ketik. Mesin tik atau mesin ketik adalah sebuah elektronik dengan seperangkat tombol-tombol yang apabila ditekan menyebabkan huruf dicetak pada dokumen. Nah, semua sudah tahu kan apa saja sih cikal bakal terbentuknya sebuah komputer? Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangan komputer. Perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi loh teman-teman. Yang pertama, pada tahun 1945 sampai 1955. Yang kedua, 1955 sampai 1965. Yang ketiga, 1965 sampai 1980. Yang keempat, 1980 sampai 2000-an. Yang kelima, 2000-an sampai sekarang. Nah, kita mulai dari komputer generasi pertama.
Komputer generasi pertama dibuat dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Ini adalah ilustrasi dari komputer generasi pertama. Terlihat ukurannya sangat besar karena pada saat itu komponen dasar pembuatannya yaitu tabung vakum. Masih di penjelasan komputer pertama, komputer ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, memiliki ukuran yang besar. Hal ini disebabkan karena masih menggunakan tabung vakum. Kemudian, kapasitas penyimpanannya sangat kecil. Artinya, pada saat itu sudah muncul memori, hanya saja masih berukuran kecil. Selanjutnya, kinerja lambat. Kemudian memerlukan listrik besar. Karena ukurannya besar, jadi jelas akan memerlukan listrik yang sangat besar. Selanjutnya, komputer generasi kedua. Tabung vakum yang menjadi komponen dasar komputer generasi pertama telah tergantikan dengan transistor. Dan ini merupakan ilustrasi dari komputer generasi kedua. Masih di generasi kedua yang memiliki ciri-ciri ukuran jauh lebih kecil daripada komputer generasi pertama. Yang kedua, kinerja lebih cepat. Yang ketiga, daya listrik lebih kecil karena di sini sudah berkembangnya transistor. Selanjutnya, komputer generasi ketiga. Komputer pada generasi ini dibuat menggunakan Integrated Circuit atau IC. Meskipun IC sebagai komponen dasar utama, transistor masih tetap digunakan, tetapi ukurannya diperkecil. Generasi ketiga ini mengembangkan generasi kedua yang memiliki kendala bahwa transistornya yang mudah panas, sehingga muncul ide pengguna batu kuarsa untuk meredam panas. Ini merupakan ilustrasi dari komputer generasi ketiga. Adapun ciri-ciri komputer generasi ketiga sebagai berikut. Yang pertama, harga terjangkau. Yang kedua, memori lebih besar. Yang ketiga, kinerja lebih cepat. Yang keempat, daya listrik lebih kecil. Yang kelima, pertama kali menggunakan keyboard dan monitor. Selanjutnya, komputer generasi keempat. Generasi keempat ini menjadi perkembangan yang pesat dalam menghimpun integrasi circuit menjadi jutaan chip. Di sini terjadi perkembangan IC. Ukurannya menjadi lebih kecil, kemudian komponen yang digabungkan dalam IC juga semakin banyak. Adapun ciri-ciri komputer generasi keempat menggunakan Large Scale Integration atau LSI. Yang kedua digunakan untuk perorangan. Yang ketiga efisien dan dapat dibawa kemana-mana seperti laptop. Yang kelima menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor untuk memorinya. Nah, adapun generasi kelima atau generasi terakhir yaitu komputer ini identik dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ini merupakan ilustrasi dari komputer generasi kelima. Adapun ciri-ciri generasi komputer kelima yaitu menggunakan Large Scale Integration atau LSI. Yang kedua, fitur semakin canggih. Yang ketiga, kecepatan memproses informasi meningkat. Yang keempat, adanya alat pengganti pekerja manusia, simbol dari generasi kelima. Nah, kita sekarang ini sudah memasuki komputer generasi kelima ya teman-teman. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang perkembangan dari komputer. Ternyata cukup panjang juga ya terbentuknya komputer sampai secanggih saat ini. Di era yang semakin maju ini, teman-teman pastinya harus memanfaatkan dengan sebaik mungkin dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang semakin maju untuk mengasah kemampuan yang kita miliki agar kita tidak ketinggalan dengan kemajuan zaman tentunya. Namun, pesan saya di era tanpa batas ini, teman-teman harus mampu mengendalikan teknologi dengan sebaik mungkin. Dan jangan sampai teknologi yang menguasai teman-teman. Nah, cukup sekian video pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.